Selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita update terkait dengan perkembangan kasus seorang gadis penjual gorengan Nia di Pariaman, Sumatera Barat. Ini ada keterangan dari sejumlah warga yang sudah memberikan informasi kepada kepolisian setempat bahwa mereka di beberapa hari terakhir ini masih melihat tersangka Indra Septiaman ini berada di kawasan Hutan Padang Pariaman. Karena Indra ini sempat kelihatan sama beberapa warga kayaknya dia lagi cari makanan, teman-teman. Dia kemudian masuk lagi pada saat ketahuan sama warga ke dalam hutan tersebut. Tetapi ini ngebuat aku juga bertanya-tanya ya. Ini kan sudah kejadiannya hari Jumat lalu ya. Kemudian hari Minggu ditemukannya Nia sudah dalam kondisi tidak bernafas lagi. Ini sudah lebih dari seminggu ya bahwa si tersangka ini masih belum bisa dilakukan penangkapan. Ada dua kemungkinan. Apakah si Indra tersangka ini sebegitu hebatnya dalam bersembunyi, atau justru malah sebaliknya, mungkinkah dari tim kepolisian sepertinya membutuhkan bantuan gitu dari Brimob, karena ya Brimob kan jauh lebih expert ya dalam pencarian seperti ini, bukan cuma polisi biasa yang harus mencarinya. Mudah-mudahan mereka diberikan kemudahan. Kita akan bahas temuan-temuan terbaru hari ini apa saja, tetapi sebelumnya kita lihat dulu pada saat Nia yang nggak sengaja kerekam sama warga di hari Jumat lalu, di hari terakhir dia berada di dunia ini, itu lagi menjajakan gorengannya. Ini adalah cuplikannya teman-teman, suaranya ya, Nia menjajakan jajanannya. Tahu isi, itu kata-katanya. Pak Bakwan, ya ampun. Dia sempat ngomong Pak itu menyapa ada bapak-bapak yang bawa bayi ini ya. Luar biasa kerja keras loh. Di usia dia yang 18 tahun, pada umumnya banyak ya, ada anak-anak usia 18 tahun tuh gengsi buat ngebantu orang tua jualan seperti ini. Tapi dia nggak gengsi sama sekali. Ini mencerminkan bahwa dia adalah sosok yang sangat baik sekali dan penuh dengan kerja keras. Dan ini sangat wajar banyak masyarakat yang begitu marah dengan tersangka Indra Septiaman ini. Kita akan coba lihat beberapa hal yang bisa menjadi pelajaran bagi kita semua ya. Si Indra Septiaman ini kan menurut keterangan dari sejumlah warga, bukan kali ini saja sudah terkait dengan peristiwa kriminal. Dia 2 kali loh masuk penjara. Pertama itu pada saat dia usianya masih di bawah umur. Dia ini dalam kategori membegitukan seorang ya temannya perempuan gitu. Membegitukannya nggak sampai sedalam itu, teman-teman. Nah, ini salah satu hal yang juga cukup unik pada saat ada keterangan dari kriminolog UI Adrianus Meliala yang mengatakan bahwa seseorang yang pernah melakukan tindak pidana dulu biasanya kalau sudah awalnya cuma berani megang-megang gitu ya, nanti di level berikutnya akan berani membegitukan gitu. Ini juga menjadi salah satu contoh yang harus pelajaran nih bagi kepolisian Indonesia atau penegak hukum. Kan kita sempat geram ya beberapa waktu lalu banyak kasus yang pelakunya masih anak-anak tapi tidak bisa diapa-apakan karena undang-undang. Ini contohnya begitu loh. Karena memang menurut kriminolog UI ini Adrianus Meliala, rata-rata adalah umumnya sekitar 70% para pelaku itu biasanya akan menjadi kriminal lagi dengan tingkat yang lebih tinggi lagi. Jadi miris hukum kita di Indonesia untuk pelaku di bawah umur, harusnya ada segera perbaikan, teman-teman. Nah, kita bahas adalah terkait dengan background dari Indra Septiaman ini. Dugaan sangat kuat bahwa si Indra ini ada yang ngebantu untuk bersembunyi sih, karena dia itu kan termasuk anak yang kayaknya dibesarkan oleh alam begitu. Keterangan warga mengatakan ibunya itu sudah meninggal sejak dia SD dan bapaknya itu supir, jarang di rumah, jarang mengasuhnya. Dia itu tumbuh lebih kepada lingkungan sekitar dengan teman-temannya. Biasanya kan kalau orang yang mohon maaf ya dengan latar belakang seperti ini punya kedekatannya itu justru sama teman-temannya. Ya kalau teman-temannya itu memberikan dampak positif, tapi kalau ngelihat dari perilakunya, teman-temannya sepertinya memberikan dampak negatif karena dia juga pernah ya kena kasus narkoboy juga nih. Pekerjaan dia itu adalah serabutan dan apapun dilakukannya.
mulai dari kuli, masang ini dan itu. Nah, ada satu hal keterangan dari Ahmad Yuni Kamil yang merupakan wali nagari atau kepala desa setempat mengatakan, kami itu dari warga terus melakukan penyisiran ke sejumlah rumah-rumah bahkan di perkebunan. Tetapi dari pihak Polsek setempat dikatakan bahwa kami dilarang karena itu bukan tugas kami, kesannya tidak diperbolehkan. Menurut aku, pesan dari kepolisian ini baik, teman-teman, karena takutnya si Indra dengan karakter seperti itu, dan aku yakin dia juga ngebawa senjata tajam, takutnya nih kalau nanti warga mencari dengan inisiatif pribadi, kalau ketemu, justru malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan sampai sudah ada korbannya, nanti ada korban-korban lagi berikutnya. Kita paham bahwa warga setempat pun juga sedang resah saat ini karena pelaku masih belum ditangkap. Kalau dari analisa Adrianus Meliala, kriminolog ini mengatakan bahwa kemungkinan dia ini ngebawa ransum ya, atau logistik lah. Tapi ya dengan kondisi dia seperti ini, paling nggak kan hanya bisa bertahan seminggu aja. Makanya nggak heran ada sejumlah warga yang sudah ngeliat keberadaan Indra tapi dia masuk lagi ke dalam hutan. Artinya itu menandakan bahwa Indra itu sepertinya sudah mulai kehabisan bekal makanan. Apakah ada orang yang ngebantu mensuplainya ataukah seperti apa? Jujur menurut aku untuk mencari tahu keberadaan Indra ini bisa digunakan data-data saintifik loh. Misalnya apa? Misalnya dengan handphone. Apakah Indra ini punya handphone atau tidak? Kalau dia punya handphone, misalnya keluarganya kan sudah diketahui nih di mana keberadaannya. Coba dicek nomor handphonenya si Indra itu berapa. Diminta bantuan dari pihak BTS. BTS itu ya provider yang dipakai oleh si Indra tersebut. Dicek komunikasi terakhirnya, BTS terdekatnya berada di wilayah mana. Sebenarnya ini bukan hal yang sulit ya buat didapatkan, karena dari pihak kepolisian itu bisa mendapatkan data-data lokasi BTS terdekat dari nomor HP-nya Indra itu akan terus disimpan sama provider dan BTS tersebut itu adalah 90 hari ke depan. Nah ini kan belum ada 90 hari, baru semingguan kasusnya. Harusnya dari pihak kepolisian juga bisa memanfaatkan teknologi ya, terutama BTS tersebut, di mana lokasi keberadaannya si Indra. Bahkan ada sebagian beberapa orang sih, rekan-rekanku bilang, kayaknya kalau memang dari pihak kepolisian belum berhasil menangkap, mereka kemungkinan besar bisa minta bantuan sama Brimob, atau bahkan ada yang berspekulasi kayaknya jangan-jangan ini sudah ketahuan aja, sudah ketangkep nih, tapi belum disampaikan doang. Mudah-mudahan itu yang sebenarnya gitu. Tapi ada juga yang berspekulasi bahwa jangan sampai nanti ini salah tangkap loh, karena kan sekarang sedang lagi marak pembahasan kasus Vina dan juga Eki. Aku rasa untuk kasusnya Indra ini kemungkinan salah tangkapnya sangat kecil sekali. Memang kan selama ini baru kita dapatkan keterangan, ini adalah karena berdasarkan keterangan warga yang melihat Indra melarikan diri, A, B, C, dan D. Lebih banyak adalah keterangan saksi. Tapi jangan salah teman-teman, ini ada juga adalah hasil otopsi. Kalau dari beberapa sumber yang aku dapatkan di sini, kemungkinan besar kan otopsi itu sudah ada sebenarnya. Hasil otopsi itu ada dua data fundamental yang bisa ngebuka kasus ini. Pertama adalah waktu kematiannya dan juga penyebabnya apa. Kalau untuk waktu meninggalnya dari Nia ini, kemungkinan besar itu adalah di hari Jumat itu teman-teman. Di malam sore atau malam harinya. Dan hari Minggunya kan baru ditemukan. Nah ini cocok lah buat alibi, keberadaan, dan sebagainya. Tapi terkait dengan penyebabnya, apakah ini karena benda tumpulkah atau karena dia diapakan, itu juga bisa kelihatan lebih detailnya. Tetapi dari satu hal yang nggak bisa dipungkiri adalah terkait dengan jejak-jejak yang ditinggalkan oleh Indra Septiaman di bagian tubuhnya dari Nia. Karena tubuh manusia itu berbicara pada saat dilakukan otopsi. Apa aja yang dirasakan, yang dilakukan tuh kelihatan semuanya di situ. Aku yakin sih kalau memang si Indra Septiaman ini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik, artinya memang tidak cuma sekedar keterangan saksi, tapi sudah ada alat bukti kuat lainnya yang menunjukkan bahwa dia tersangka yang berhubungan dengan data ilmiah. Misalnya ada cairannya Indra tertinggal di tempatnya Nia. Itu adalah satu hal yang tidak mungkin bisa terbantahkan. Makanya nggak heran, walaupun foto Indra ini sudah muncul di sosial media sejak seminggu lalu.
Tapi dari pihak penyidik menetapkan dia sebagai tersangka kan baru 2 hari terakhir ini aja. Kita berdoa ya teman-teman ya, mudah-mudahan pelaku ini segera ditangkap dan aku yakin sih ini kayaknya sih nggak sulit untuk menangkap dia, apalagi kalau sudah ketahuan BTS lokasinya di mana. Masa polisi kalah sama seorang Indra yang tidak punya pendidikan untuk melarikan diri, dan polisi kita aku yakin capable lah untuk menangkap dia. Kalau memang nggak sanggup, ya seperti saran dari kriminolog UI tadi, ya harusnya minta bantuan sama Brimob seperti itu. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.